Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa untuk ngaji sore bersama Ustadz Bruri Abdussalam dan saya Ian Sustriono. Pada episode hari ini kita akan membahas satu buah pembahasan yang menarik ya, karena terkadang kita itu selalu meremehkannya. Kita tuh selalu mendapatkan segala sesuatu sekecil apapun, tetapi kita selalu meremehkannya. Itu kenikmatan Allah. Jadi yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti apa meremehkan ya, definisi meremehkan, kemudian hal-hal lain terkait dengan meremehkan nikmat Allah ini, kita akan dengarkan bersama, simak bersama penjelasan terkait dengan meremehkan nikmat Allah bersama Ustadz Bruri Abdussalam yang pada kesempatan sore hari ini beliau sudah hadir di studio kami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi, suasana lebih ceria lagi, dan semoga dalam kondisi sehat dan bahagia, Ustadz. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, Ustadz, langsung kepada bahasan kita pada sore hari ini terkait dengan meremehkan nikmat Allah. Tamam. Sebenarnya yang seperti apa meremehkan nikmat Allah itu? Apakah cukup dengan tidak mensyukurinya, ataukah ada hal lebih detail lagi? Tafadhol, Ustaz. Ya. Kita sapa dulu jamaah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian ya. Ya, agama kita itu berbanding sejajar dengan kecenderungan manusia dan akhlak ya. Pun demikian antara Al-Quran dan hadis juga berjalan sama. Jadi kalau kita ambil hadis yang akan kita bahas ini kan yang ada di Bulughul Maram, hadis dari Abu Hurairah, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Ini sebetulnya sama dengan satu ayat yang selalu kita baca di setiap sholat. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kata-kata an'amta itu kan kita menerjemahkannya jalan orang yang diberi nikmat. Jadi kalau kita hanya menerjemahkan saja, kenikmatan itu kan yang dipahami banyak orang ya material. Ya. Tapi ada kenikmatan yang lain yang non materi. Ya. Dari kata-kata an'amta. Na'im itu kan pemberi. Nikmati Allah Subhanahu wa taala. An'amta orang yang diberikan. Apakah hanya cukup orang kita mendapatkan banyak hal begitu? Itu yang kita minta atau apa? Cara menikmati, dan itu yang kemudian sering kita lewatkan. Cara menikmati itu. Cara menikmatinya ya. Iya. Jadi mungkin bisa kita memiliki banyak hal, mobil, tapi menikmati tidak dengan mobil itu. Ya. Nah itu dia. Malah driver yang menikmati. Iya, itu dia. Ah, itu benar, kan. benar. Mobil boleh kita punya, tapi menikmati tidak. Jangan-jangan malah terbebani dengan tagihan cicilannya. Enggak nikmat namanya. Rumah besar menikmati tidak. Jangan-jangan malah rumah besar membawa malapetaka. Tidak nikmat. Yang kita minta di setiap ayat yang kita baca, terutama Al-Fatihah tadi itu ya, berarti orang yang diberi kenikmatan dan juga menikmati nikmat tersebut. Nah itu sangat sejajar dengan hadis yang akan dan sedang kita baca, kita kaji. Unduru, lihatlah man huwa asfala minkum. Maka cara menikmati yang pertama ya tentu dengan melihat. Ketika kita menggunakan motor begitu ya, maka lihat yang di samping pakai sepeda, dan di detik ini masih banyak yang menggunakan sepeda. Sepedanya sangat buruk. Itu kan cara menikmati sebetulnya. Nanti ya berarti harus hak milik dulu biar nggak terbebani gitu ya. Otomatis begitu ya. Memang Nabi Muhammad mengajarkan kan begitu ya doanya untuk kita dihindarkan dari orang yang ghalabatud dain, yang termakan hutang. Itu kan doa kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka unduru, kata-kata undur itu menjadi hal yang sangat baik, dan dalam konteks ayat memang kita diminta untuk mencari cara menikmati apa yang kita miliki. Nah itu yang harus kita senantiasa lakukan. Sudut pandang ya, termasuk dengan mungkin
remaja-remaja yang belum menikah dan masih mengumpulkan modal, silahkan kumpulkan, cari sudut pandang yang bisa menjadikan kita tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata unzuru kan lihat ya, perintah. Lihatlah kalian semuanya, unzur, lihat. Maka sebetulnya cara kita menikmati ya harus melihat. Kalau kita tidak melihat, maka tidak akan mungkin kita dapat menikmati. Penglihatan kan dari renungan. Jadi orang yang bersyukur itu dia banyak merenung, banyak berpikir, itulah orang yang bersyukur. Maka ada sebuah cerita, dan ini terjadi nyata. Pernah dengar tidak orang yang tidak, mungkin ini di kehidupan masyarakat umum ya, dia mungkin akan meremehkan orang yang miskin, karena setiap dari mulai dia dilahirkan dia sudah bergelimang harta. Kenapa sih hidupmu sulit sekali gitu ya? Mungkin ada orang seperti, dan banyak sekali. Dia tidak menghormati orang miskin, mohon maaf, yang tidak mampu begitu, karena dari mulai dia membuka mata, dari mulai kecil langsung ada pelayan, dan interaksi dengan pelayan tidak ada sama sekali. Dia minta apa, diberikan. Dan banyak itu kasus seperti itu. Hanya dia, karena dia ketidaktahuan dia, maka dia yang difikirkan hanya setiap saya butuh ada. Maka itu bukan yang an'amta alaihim, itu tidak menikmati juga, karena dia merasa hal biasa. HP kan gampang, mobil kan gampang, ganti kapanpun saya mau. Maka undur ini menjadi penjelas cara untuk kita menikmati. Undur, lihat, cara melihat. Jadi ada saking seringnya dia butuh apapun sudah di hadapan mata, sampai dia fungsi dan segala macam tidak tahu. Menyalakan AC pun pembantunya yang menyalakan. Jadi tidak tahu ini gimana sih nyalakan AC. Berarti akan mematikan kreativitas sebetulnya. Semakin kita dilengkapi semua kebutuhan di dunia ini, maka kreativitas itu akan mati. Maka orang yang survive itu orang yang betul-betul dari nol, dan itu rasa syukurnya lebih, dan Allah akan membukakan jalan yang banyak gitu. Maka kata-kata unduru ilaman hu asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian itu. Cara mensyukuri harus melihat dan harus berpikir terlebih dahulu, ada ilmu. Maka cara itu yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita mengetahui. Maka di sini ada 3 hal sebetulnya yang hadis ini ingin tekankan kepada kita dari hadis ini ya. Ada adab yang pertama kepada diri kita sendiri. Jadi adab kita kepada diri kita sendiri untuk mensyukuri nikmat yang diberikan. Undur, lihat. Kemudian ada juga adab terhadap orang lain. Unduru, kita ya maksudnya ilaman huwa asfala minkum, orang yang di bawah. Maka tetap harus ada etika yang kemudian dapat kita lakukan untuk mereka yang strata ekonomi di bawah kita. Kita harus menjaga dan tidak boleh juga memandang rendah mereka. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Jadi ada etika sosial ya. Kemudian hal 2 ya. Hal yang ketiga adalah tentang urusan dunia dan harta. Maka tolak ukur kenikmatan itu bukan dari nominal. Dari hadis ini dapat kita baca ya, bukan nominal, tapi bagaimana yang kita miliki mengarahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada adab kepada diri kita, adab kepada orang lain, dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Total ada 3 yang disampaikan dalam hadis ini. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum, agar tidak kemudian dari cara sudut pandang kita yang salah itu malah kita sengaja atau tidak sengaja meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi pesan dalam hadis ini. Hadis sangat simpel sekali memang, tetapi kan kalau kita membacanya ada yang kaitannya tarbiyah nafsi kita kepada diri kita, kemudian tarbiyah kepada orang lain bagaimana, kemudian juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang sangat
singkat ini, tapi hal yang menjadi renungan kita bersama adalah seperti apa diri kita dan hubungan kita dengan orang lain itu akan menentukan rezeki kita. Kan itu yang ingin disampaikan hadis ini. Ya kan, cara pandang kita juga sangat mempengaruhi rezeki kita kepada sikap kita dan semuanya. Semakin kita baik dengan muamalah yang baik, maka akan dibukakan juga pintu kepada kita semuanya. Jadi ini hadis yang bismillah masya Allah sebenarnya sangat ringan sekali, karena memang ini hadis akhlak, tetapi kan akhlak itu bukan hanya teori tapi penerapan. Ada beberapa kasus yang dia mengeluhkan bagaimana kok orang itu usil banget dengan saya. Bagaimana orang itu kok sengaja menjebak saya, sengaja kemudian mengarahkan dan menjerumuskan saya. Hampir semua orang sepertinya. Dan ini mungkin dapat kita lihat dalam kehidupan kita, dalam tetangga begitu. Mungkin ada memang satu orang yang tidak ada satupun yang suka. Ada dengan kata-katanya yang kasar, dengan kata-kata yang merendahkan orang lain, dengan dia yang merasa kaya sendiri. Tapi lihat suatu saat, dan sudah banyak terjadi, ada mungkin yang merasa hatinya ini kan kemudian masuk kepada ranah hasad dan sebagainya ya. Maka orang akan mencoba mencari kesalahan, dan semua orang memiliki kesalahan dan aib. Nah, kalau memang kita memiliki sosial yang baik kepada sesama, maka ada orang-orang yang akan mencegah terjadinya musibah pembukaan aib itu. Dan memang man satal auratan begitu ya, Allah memang akan menjaga aib kita untuk tidak terbuka, tetapi memang yang diminta dari kita adalah hubungan sosial yang baik sama tetangga dan sama teman. Jadi unduru, lihat, maka al ilmu itu sangat penting, sangat penting. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita semuanya tentang melihat, dan dalam hal ini tentu urusan duniawi. Hanya batasan dunia saja. Adapun hasad berkaitan dengan ilmu, kemudian sedekah, itu memang dianjurkan. Begitu Mas. Jadi jenengan kira-kira hasad pada siapa? Ini kayak gini-gini nih. Penting. Betul. Iya, dengan ilmu memang harus kita meningkatkan keilmuan kita, dan memang itu yang dianjurkan. Iri kepada keilmuan seseorang, tapi tentang urusan dunia maka tidak. Karena memang dunia letaknya hanya sebatas ya sebentar sekali. Sebentar sekali. Yang milikinya di dunia aja. Ketika nanti sudah kembali ke akhirat juga kita udah bisa nggak milikin lagi. Selesai sudah. Ya selesai. Gitu. Ya, jadi kalau boleh kita melihat hadis ini secara harfiah, maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua ketawadhuan, dan itu yang memang dilakukan Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Melihat, unduru, maka harus selalu kita menggunakan akal pikiran kita, karena Al-Quran juga turun mukjizatnya dengan akal pikiran. Mukjizat Al-Quran hanya bisa diraba kemukjizatannya kalau kita menggunakan akal pikiran kita. Maka tanpa menggunakan itu, mukjizat itu tidak dapat dirasakan kemukjizatannya. Sama juga dengan melihat juga sama. Asfal itu kan hal yang di bawah, fauq yang di atas. Maka itu pun butuh perenungan. Ada tidak orang miskin yang sombong? Apa yang disombongin? Tapi mungkin ada. Iya, sangat mungkin. Dan itu mungkin terjadi, orang miskin sombong. Sombong itu dalam artian kan bisa juga batal haq wa ghamtun nas, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Kan sombong juga itu. Itu kan sombong juga. Ada, dan itu banyak juga terjadi. Dia merasa paling benar, dan dia merasa
kaya dan meremehkan orang kaya begitu. Kebalik ya, dunia terbalik itu memang terjadi itu. Memang kalau saya boleh meniru perkataan orang Madura begitu ya, karena memang saya lama di Madura. Dan ini pesan yang sangat bagus sebetulnya. Miskin boleh, tapi jangan lupa sombong. Ini untuk menenangkan hati orang yang mungkin memiliki keminderan karena dia selalu memikirkan materi. Iya. Jadi tidak boleh kemudian gara-gara kita materinya kurang kemudian tidak beraksi, tidak menemukan inovasi-inovasi karena takut masuk ke mana birokrasi mendaftarkan mungkin produknya. Kenapa? Mereka berdasi semua begitu ya. Ini terjadi ini banyak. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang sukses itu kan dia selalu menabrak begitu ya, dan dia tidak memiliki rasa minder. Nah, minder itu harus ada tempatnya. Iya, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Jadi ada memang seperti itu, dan kalau saya boleh mengatakan, saya mungkin orang yang mengambil betul-betul nasihat orang Madura itu karena memang saya 6 tahun di sana. Gak boleh. Kita nggak punya uang, tidak boleh minder, maju terus. Kita tidak punya apa-apa, belajar begitu. Ya, jangan malah minder bertanya, takut kemudian untuk meningkatkan kapasitas, entah itu kemahiran kita. Semuanya kan berdasarkan itu tadi. Jadi kalau kita hanya merasa kita di bawah saja, maka tidak tepat rasanya. Senada dengan kalau misalnya dia unggul di hartanya, ya kita coba unggul nih dengan akhiratnya. Sahih. Kayak gitu kan ya. Sahih, betul ya. Jadi betul. Meskipun kita nggak punya duit banyak, yang penting kita yakin apa yang kita jalani itu di akhirat nanti diadili dengan benar dan masuk dalam apa ya, pahala yang memang sudah ditakdirkan gitu. Betul. Ini memang dalam sebuah riwayat kan Nabi juga mengatakan la tazul qadama abdin yaumal qiyamah ya. Langkah kaki kita itu tidak akan mungkin geser ya, kecuali ditanya. Salah satu di antara pertanyaannya kan, hartamu buat apa? Dari mana? Dan buat apa? Kan ada dua. Ada dua. Dari mana dan untuk apa? Itu kan pertanyaan yang sulit kalau kita di dunia ini hanya profit oriented saja, hanya mungkin fokusnya pada harta saja, dan itu hanya milik orang yang tidak beriman seharusnya, karena surga mereka di sini. Mereka memilih untuk menjadikan dunia ini surga. Jadi kalau orang muslim kemudian dia melakukan hal yang sama, terus apa bedanya dengan orang benar. Hanya profit oriented saja, hanya profit oriented. Nah, terkadang juga ada yang bertanya bagaimana mungkin kita sholat tiap hari begitu dan masih miskin. Itu dia. Itu kan olok-olokan mereka, Ustaz. Betul memang. Gitu. Tapi memang itu adalah janji Allah lah. Dalam sebuah ayatnya Allah mengatakan ahsabul insan an yutruka yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah orang mengira setelah kita mengatakan saya beriman selesai? Iya. Belum. Harus ada fitan, ujian. Ujian itu datang di semua tempat dan semua sisi. Kadang ada yang diuji dengan harta. Mampu tidak dia menjadi orang muslim. Ketika miskin mungkin dia menjadi orang yang muslim, yang taat. Tapi kalau kaya masih taat tidak. Atau dengan jabatan. Itu dia. Kalau masih jadi orang biasa mungkin dia taat gitu ya. Sholat, begitu punya jabatan lupa sewenang-wenang. Iya. Atau mungkin dengan istri. Iya. Dengan istri. Mungkin ketika belum menikah dia taat. Begitu punya istri malah dia sibuk ngurusin istrinya, atau sebaliknya sibuk di luar meninggalkan istrinya. Kan cobaan juga. Istrinya protes nanti. Atau juga sama dengan pasangan, masih sama juga, ditinggalkan begitu dan tidak mau untuk segera begitu. Itu kan ibadah juga ya. Iya, itu semua cobaan. Itu kita bisa melaluinya atau tidak. Iya, baik itu. Ya.
Atau mungkin yang masih belum menikah lajang begitu, tidak mau mencoba membuka hati, membuka jalan begitu, semua tolak-tolak, banyak yang datang, cobaan juga, semuanya kan cobaan. Mungkin sampai senja usianya baru menyesal, kok saya nggak menerima lamaran dulu, sudah selesai sudah. Kan begitu kan semua cobaan, semua orang masing-masing. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melalui tahap di harta, tahapan di jabatan, dan harta tata wanita begitulah ya. Kita tidak tahu kita apakah betul-betul bisa tiga-tiganya lewat. Nah itu dia. Atau tidak. Benar sekali. Semuanya kan cobaan. Masya Allah. Semua cobaan. Tapi yang terpenting memang kata-kata undur itu memang harus ya dari perenungan. Memang dari perenungan melihat dan selalu mempelajari apa yang sudah kita lewatkan dan apa yang akan kita rencanakan begitu, dan membandingkan dengan apa yang orang lain miliki. Itu menjadi tolak ukur keberhasilan, karena memang kita tidak tahu bagian mana yang akan kita lalui dan kita najihun ya. Saya pun tidak tahu. Mudah-mudahan kalau toh ada harta ya saya berharap pas sajalah. Saya minta itu pas, saya nggak pernah minta jadi orang kaya. Pas saya butuh mobil ada begitu. Ya gitu kan cukup ya, pas saya butuh rumah alhamdulillah ada, begitu saja. Itu kan nikmatnya menjadi orang yang cukup begitu ya, karena memang kalau kaya kan kaya begitu, ghani, tidak membutuhkan sama sekali, itu ghani. Orang yang miskin pun adanya yang ghani, karena dia tidak, saya nggak butuh semuanya, kan ghani juga sebetulnya. Kalau orang yang fakir dia butuh banget. Jadi orang kaya ada yang fakir juga, kurang terus sih, fakir dia. Ada yang miskin itu insya Allah saya miskin. Karena mungkin hanya pas begitu ya. Pas butuh motor ada begitu. Pas ada mobil belum ada gitu. Itu kan semuanya tergantung an'am tadi ya. Ya, itu kan tergantung. Jadi orang kaya bukan kaya sebetulnya. Bahasa Arab sangat pas sekali mengatakan ghani. Jadi orang kaya ada yang fakir sebetulnya karena kurang terus. Kurang fakir. Mungkin mereka fakir. Kalau orang tidak membutuhkan baru ghani. Jadi ghani itu ada yang dari orang yang tidak punya apa-apa, ada juga yang dari orang yang punya apa-apa. Undur itu kan memang harus melihat dan merasakan an'amta alaihim. Itu yang harus kita miliki sehingga kita bisa mengamalkan pesan hadis ini, yaitu ada 3 yang harus diamalkan. Adab kita terhadap diri sendiri begitu. Kadang kita kan secara tidak sengaja menyalahkan, kok saya di usia segini belum punya mobil. Teman-teman itu itu menyalahkan diri sendiri. Itu tidak bersyukur itu. Tidak bersyukur. Keberhasilan itu tidak diukur dengan apa yang dimiliki orang lain. Keberhasilan itu ya kita masing-masing. Kalau seumpamanya ini seringan sekali disampaikan oleh pendidik-pendidik ya, tidak mungkin kalau seumpamanya ada lomba ikan, ada ikan, semua binatang dikumpulkan begitu ya. Ikan bisa berenang, kemudian monyet pandai memanjat, kuda lari, kemudian ditentukan soalnya 1. Soalnya 1, yang dapat piala itu siapa? Yang larinya kencang. Ya kuda yang menang. Kan begitu. Semuanya memiliki masing-masing potensi. Dan keberhasilan tidak diukur dengan satu ukuran, yaitu materi. Sayangnya kita di zaman ini percaya atau tidak, menyetujui atau tidak, langsung kita setuju dengan kalimat kaya itu adalah keberhasilan. Kenapa? Setiap hari yang kita baca itu sih. Iya benar. Yang kita dapatkan itu di mana-mana. Itu. Buka media itu, nyalakan TV, lagi-lagi keberhasilannya itu, nonton sinetron dia berhasil gitu. Kenapa mobilnya 4? Ya, baca berita seperti itu. Dan itu yang dari dulu nenek moyang orang tua gitu ya, tanamkan ke anak-anaknya. Betul. Jadi kalau misalnya mau sukses, sekolah tinggi, punya jabatan,
punya materi, udah tuh sukses. Sahih. Benar Dan sekali. ya saja sadar atau tidak sadar kita juga mengajarkan cinta materi kepada anak, adik, keluarga kita. Iya. Kamu nanti kalau sekolah mau kemana, mau jadi apa, kan begitu. Otomatis orientasinya adalah materi lagi ke materi. Nah, itu yang disadari atau tidak disadari. Jadi kita berharap mudah-mudahan memang generasi kita ini adalah ya diambil alih memang media oleh Barat, maka setidaknya paling tidak keluarga kecil kita lah yang memang kita perjuangkan untuk tidak mengikuti arus, karena memang mencintai materi akan jauh dari kata agama. Karena kalau kita selalu hubbud dunya, kalau sudah hubbud dunya maka karahiyatul maut, alias penyakit wahan itu akan hinggap di dalam hati kita. Semakin kita cinta dunia, maka semakin akan takut mati, dan itu memang seperti itu permainannya. Seperti itu memang, maka berkali-kali Nabi mengatakan ya silahkan dunia, tetapi jangan walatan sanasi bagaimana dunia. Tetap bolehlah kita mengambil bagian, tetapi kan hanya nasib itu bagian saja, nggak semuanya, hanya bagian yang mungkin kita hanya untuk melewati hari ini, kemudian bulan ini. Toh masalah mati, kemudian rezeki ada yang sudah mencatat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mikir bagaimana anak kita nanti begitu ya. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi undur ya. Lihatlah, maka dari melihat itu insya Allah kita bisa menanamkan yang pertama tadi adab kepada diri kita sendiri. Ya, kita tidak menyalahkan diri kita atas semua yang kita lalui. Kita sudah punya banyak hal itu. Kita menghormati diri kita dengan perjuangan yang sudah ada. Iya, dengan yang sekarang kita lalui meskipun belum punya apa-apa begitu ya kata orang, tapi kan sudah punya banyak pengalaman. Sudah punya banyak modal untuk bersyukur. Itu kan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka hal berikutnya nomor 2 pasti akan kita menghargai orang lain. Karena kita sudah menghargai diri kita sendiri. Semakin kita tidak menghargai apa yang kita lakukan, maka tidak mungkin kita menghargai orang lain. Maka kalau ada kata-kata kasar yang kita dengarkan dari orang lain, sebetulnya dia juga mengatai dirinya sendiri dengan kata-kata yang kasar. Itu cerminan sebetulnya. Pasti itu. Kalau sudah seperti itu, maka ke Allah pun dia akan mencaci maki, waliyadzubillah, maka diri sendiri maka akan berdampak pada perkataan yang bijak untuk orang lain, dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita pun bersyukur. Mungkin 3 hal itu yang disampaikan ayat ini, tapi dalam memahaminya kita perlu banyak melihat dan mencari persamaan-persamaan sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Benar-benar bersyukur. Nggak cuma mengungkapkan alhamdulillah, tapi dalam hatinya gitu ya. Kecrek apa bahasanya? Dalam bahasa Banyumas apa ya? Bahasa Tegalnya itu kecrek. Nah, itu kayak gitu kan. Apa bahasa Banyumas saya juga nggak tahu nih. Nanti mungkin jamaahnya akan mengingatkan apa kecrek itu. Karena orang Tegal ya begitu ya. Syukran, jazakallah khair. Penjelasannya mudah sekali dipahami, dan memang kita membutuhkan ilmu yang mudah untuk dipahami oleh jamaah kita. Syukran, jazakallah khair. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahasan kita terkait dengan mengingkari nikmat Allah sudah selesai, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan dengan materi bahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yang Sutriono dan Brudi Abdul Salam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.